Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai fungsi eksponen dan penerapannya. Dengan beranggotakan Alivia Bunga Saskia, Aprilia Tiara Diva, Wahyu Dwi Ilyasa, Nadira Gitriva, dan Evi Yuliana. Fungsi eksponen natural inverse dari fungsi logaritma natural dinamakan fungsi eksponen natural dan dinyatakan dengan eksponen. Berdasarkan sifat fungsi inverse, kita mempunyai relasi X sama dengan eksponen Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X, di mana X lebih dari 0 dan Y elemen dari bilangan real. Dari sini diperoleh ln X sama dengan X, di mana X lebih dari 0 dan ln Y sama dengan Y, di mana Y elemen dari bilangan real. Karena fungsi logaritma natural monoton naik, maka fungsi ini 1 ke 1. Akibatnya, persamaan ln X sama dengan 1 mempunyai jawab tunggal. Sebutlah jawabnya bilangan E. Di sini kita mendefinisikan bilangan E adalah bilangan real yang memenuhi ln E sama dengan 1. Fungsi eksponensial natural adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh persamaan fx sama dengan e pangkat x. Bilangan E adalah suatu bilangan real yang merupakan jawaban tunggal dari persamaan ln x sama dengan 1. Nilai hamparannya adalah E sama dengan 2,71828. Fungsi eksponensial fx sama dengan e pangkat x merupakan salah satu fungsi yang paling sering muncul dalam kalkulus dan penerapannya. Karena itu, sangat penting untuk akrab dengan sifat-sifat fungsi eksponensial natural. Sifat fungsi eksponen. Fungsi eksponensial fx sama dengan e pangkat x merupakan fungsi naik yang kontinu dengan daerah asal r dan daerah nilai 0, tak hingga. Jadi, e pangkat x lebih dari 0 untuk setiap x. Juga limit x mendekati tak hingga e pangkat x sama dengan 0, limit x mendekati tak hingga e pangkat x sama dengan tak hingga. Jadi, sumbu x merupakan asimtot datar dari fx sama dengan e pangkat x. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di jauh tak terhingga. Teorema dan pembuktiannya. 1. E pangkat 0 sama dengan 1. Pembuktiannya, karena ln 1 sama dengan 0, maka E0 sama dengan 1. 2. E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Pembuktian, misalkan S sama dengan E pangkat A dan T sama dengan E pangkat B, maka ln S sama dengan A dan ln T sama dengan B, sehingga ln S plus ln T sama dengan A plus B. Akibatnya, ln ST sama dengan A plus B. Karena itu, E pangkat A plus B sama dengan ST sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Terbukti. Teorema ketiga. E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Pembuktiannya seperti permisalan teorema kedua. Ln S min ln T sama dengan ln S per T sama dengan A min B. Jadi, E pangkat A min B sama dengan S per T sama dengan E pangkat A per E pangkat B. Terbukti. Keempat, teorema keempat, E pangkat A pangkat B sama dengan E pangkat A kali B. Pembuktiannya, misalkan X sama dengan E pangkat A dan Y sama dengan E pangkat A kali B, maka ln X sama dengan A dan ln Y sama dengan AB. A kali B sama dengan B, ln X sama dengan ln X pangkat B. Karena fungsi logaritma natural 1, maka Y sama dengan X pangkat B. Jadi E pangkat A kali B sama dengan E pangkat A pangkat B. Terbukti. Contoh soal integral 2x kuadrat EX pangkat 3 dx sama dengan
Jawab misal U sama dengan X pangkat 3, maka DU sama dengan 3X pangkat 2 DX. DU per 3 sama dengan X kuadrat DX, sehingga integral 2X kuadrat EX pangkat 3 DX sama dengan integral 2E pangkat U sepertiga DU sama dengan 2 per 3 E pangkat U plus C sama dengan 2 per 3 E pangkat X pangkat 3 plus C. Contoh soal 2, hitunglah integral E pangkat 3 per X pangkat 2 dx. Jawab U sama dengan 3 per X, maka DU sama dengan min 3 per X pangkat 2 dx. 1 per X kuadrat dx sama dengan min 1 per 3 DU, sehingga integral E pangkat 3 per X pangkat 2 dx sama dengan integral min 1 per 3 E pangkat U DU sama dengan min 1 per 3 E pangkat U plus C sama dengan min 1 per 3 E pangkat 3 per X plus C. Contoh soal berikutnya adalah tentukan nilai dari integral 4x kuadrat x dx. Penyelesaian. Kita misalkan x kuadrat itu sebagai U, sehingga du-nya adalah 2x dx. Kemudian kita pindah ruas, sehingga dx sama dengan 1 per 2x dikali du. Jadi integral 4x kuadrat x dx sama dengan, tadi kan kita sudah misalkan x kuadrat itu sebagai U, jadi kita ganti x kuadratnya itu menjadi U. Integral 4U dikali, nah kita sudah ketahui dx nya adalah 1 per 2x du yang sudah kita cari tadi sebelumnya. Sehingga menjadi integral 4U dikali du per 2 sama dengan 4U per 2 ln 4 plus C, sehingga hasil akhirnya adalah 4x kuadrat per 2 ln 4 plus C. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan contoh soal yang diberikan? Jika sudah, kita lanjut pada pembahasan penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan contoh soal yang diberikan? Jika sudah, kita lanjut pada pembahasan penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Contohnya, dalam ilmu biologi ada pertumbuhan jenis amuba tertentu. Misalnya, pertumbuhan mengikuti fungsi eksponensial berikut. AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T. Dengan A0 adalah banyak amuba pada awal pengamatan, dan T adalah waktu saat pengamatan terjadi dalam satuan menit. Jika diketahui pada awal pengamatan pukul 9 ada 100 amuba, maka berapa banyak amuba setelah dilakukannya pengamatan pada pukul 9:10? Penyelesaian. Diketahui A0 ada 100 amuba, dengan T adalah 10 menit, sehingga AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10. Karena 2 pangkat 10 yaitu 1024, sehingga 100 dikali 1024 sama dengan 100.000 2400. Jadi akan ada 100.000 2400 amuba pada pengamatan pukul 9:10. Penerapan bidang ekonomi. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya dalam perhitungan bunga majemuk.
Adapun contohnya sebagai berikut, yaitu seorang petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani mulai saat ini dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan. Penyelesaiannya, untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut digunakan prinsip bunga majemuk, yaitu Y sama dengan P1 plus R per M pangkat MT, dengan keterangan Y sama dengan modal akhir atau besar modal pada tahun ke-N, P sama dengan modal awal atau besar modal pada tahun ke-0, R sama dengan besar bunga per tahun, M sama dengan kelipatan bunga yang dibayarkan per tahun, T sama dengan waktu. Lalu cara penyelesaiannya adalah 5 juta sama dengan P1 plus 0,24 per 1 pangkat 1 kali 10. Jadi 5 juta sama dengan P 1 kali 24 pangkat 10. P sama dengan 5 juta dibagi 1 kali 24 10 kali 10, jadinya P sama dengan 581.772,49. Jadi banyak uang yang harus ditabung mulai saat ini sebesar 581.772,49 rupiah. Selanjutnya adalah penerapan bidang sosial. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Adapun contohnya seperti pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kabupaten Blitar adalah 278,741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2024? Jika diketahui, laju pertumbuhan penduduk eksponensialnya adalah 2,99%. Untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut, digunakan rumus laju pertumbuhan penduduk, yaitu PT sama dengan P0 E pangkat RT. Dengan keterangan, PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, P0 sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal, T sama dengan jangka waktu, R sama dengan laju pertumbuhan penduduk, E sama dengan bilangan eksponensial yang besarnya 2,71828182. Maka penyelesaiannya adalah PT sama dengan 278.714 dikali E pangkat 0,0299 dikali 10. Jadi PT sama dengan 278.714 dikali 1,3450962347291. Jadi PT sama dengan 375.849. Jadi perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah 375.849 jiwa. Sekian dari kami. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan menjawab soal dari kelompok kami. Terima kasih.